Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. KDRT bukan sekedar masalah privat, tetapi merupakan tindak pidana dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada korban, keluarga, dan masyarakat. Contoh kasusnya yaitu di Nagari Tanjung Bungo Situjah Gadang, Ibu S, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, sering mengalami kekerasan fisik berupa pukulan dan tendangan dari suaminya, Bapak B, setelah Bapak B kehilangan pekerjaan. Selain itu, Bapak B juga melakukan kekerasan psikologis dengan merendahkan Ibu S dan melarangnya bertemu serta melakukan penelantaran ekonomi dengan tidak memberikan nafkah. Jadi Ibu S merasa tertekan dan ketakutan. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT adalah yang pertama, pelaku atau korban pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan di masa lalu. Yang kedua, karena mengalami gangguan mental, kesulitan mengelola emosi atau penyalahgunaan zat alkohol pada pelaku. Yang ketiga, adanya pandangan patriarkis bahwa laki-laki berhak mendominasi dan mengontrol perempuan. Yang keempat, ketidakmampuan pasangan menyelesaikan konflik secara sehat. Yang kelima, karena stres keuangan atau ekonomi. Yang ketujuh, bisa jadi karena perselingkuhan atau kecemburuan berlebihan. Yang kedelapan, adanya budaya yang membenarkan hukuman fisik atau menganggap KDRT sebagai aib rumah tangga yang harus ditutup-tutupi. Yang kesembilan, bisa jadi karena korban merasa terisolasi dan tidak tahu kemana harus mencari bantuan. Dampak KDRT terhadap korban, terutama dampak psikologis, seringkali lebih merusak daripada luka fisik. Dampak-dampaknya yang pertama yaitu gangguan stres pasca trauma, yaitu munculnya flashback, mimpi buruk, dan kecemasan ekstrim terkait pengalaman kekerasan. Yang kedua, depresi dan kecemasan, yaitu perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat, putus asa, dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang ketiga, rendah diri dan rasa bersalah. Korban sering menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang dialaminya. Yang keempat, korban menarik diri dari lingkungan sosial karena rasa malu, takut, atau dilarang oleh pelaku. Yang kelima, dampak pada anak, yaitu anak-anak yang menyaksikan KDRT rentan mengalami masalah perilaku, kesulitan belajar, dan risiko menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan. Analisis hukum dari KDRT ini adalah landasan hukum utama untuk penanganan KDRT di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau UU PKDRT. Yang pertama adalah pasal 6 tentang kekerasan, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, maka sanksi pidananya yaitu penjara maksimal 5 tahun jika menimbulkan penyakit atau halangan kerja, hingga maksimal 15 tahun jika mengakibatkan kematian. Yang kedua itu pasal 7 tentang kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderita psikis berat. Maksimal atau sanksinya yaitu 4 tahun penjara. Yang ketiga yaitu pasal 8 tentang kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan kontak seksual dengan orang lain, atau eksploitasi seksual. Maka sanksinya yaitu penjara maksimal 12 tahun.
Yang keempat adalah pasal 9 tentang penelantaran rumah tangga, yaitu penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Maka sanksi pidananya yaitu penjara maksimal 3 tahun. Selanjutnya adalah rekomendasi solusi, yaitu bagi korban, bagi pelaku, dan solusi pencegahan dalam jangka panjang. Yang pertama itu yaitu solusi untuk korban. Korban atau saksi harus berani melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian, atau mencari bantuan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Yang kedua adalah menyediakan rumah aman agar korban terlepas dari pelaku. Yang ketiga, korban wajib mendapatkan konseling psikologis dan terapi untuk mengatasi trauma, depresi, dan membangun kembali harga diri. Yang kedua yaitu solusi bagi pelaku. Yang pertama, penerapan hukum pidana yang sesuai dengan Undang-Undang PKDRT untuk memberikan efek jera. Yang kedua, pelaku perlu mengikuti program intervensi dan rehabilitas untuk mengubah pola pikir, mengelola amarah, dan menghilangkan pandangan yang membenarkan kekerasan. Yang ketiga itu yaitu solusi pencegahan dalam jangka waktu panjang. Yang pertama itu sosialisasi kesadaran bahwa KDRT adalah kejahatan. Yang kedua, memberikan bekal komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik, dan pemahaman kesejahteraan gender sebelum pasangan menikah. Yang ketiga,